Halo Birva, welcome back to Be Home Living where you and I belong. Dan kali ini kita bakal review rumah Japani daerah Jakarta. Kalian penasaran sih kayak gimana desain interior arsitekturnya? Yuk langsung kita lihat bareng-bareng. Oke teman-teman, kita udah sampai nih di fasad ya. Fasadnya tuh cantik banget ya teman-teman. Nah untuk bagian luas tanahnya sendiri teman-teman, dia itu ada di 5,5 kali 13,5 square meter atau 72 square meter lah luasnya ya. Dan juga untuk luas bangunnya sendiri itu di 159 square meter teman-teman. Kayak gini nih. Nah kalau kita lihat nih dari depan ini teman-teman, fasadnya ya, dia tuh banyak banget ada ornamen-ornamen kacanya gitu untuk bagian jendelanya. Jadi ini bisa dibilang itu lebih hemat listrik teman-teman, karena cahaya alam itu bisa masuk. Tapi kan biasanya kalau banyak kaca gitu kan jadi cenderung panas dan jamuran ya. Makanya nih teman-teman, aku juga nggak di bagian sana. Kalau kita lihat nih di bagian setiap lantai itu ada namanya tuh overstack teman-teman di bagian atapnya, jadi rada lebih maju dikit. Nah itu tuh yang bakal ngeminimalisir cahaya matahari kalau lagi terik banget, dan kalau lagi ada hujan langsung terkena kaca teman-teman. Jadi menghindari kurangnya panas dan juga jamur dari si hujan tersebut kena ke kaca kayak gitu teman-teman. Menarik ya, keren banget. Nah sekarang kita bakal masuk nih teman-teman, yuk ke bagian carportnya. Untuk bagian carportnya sendiri dia itu luasnya sekitar ini kayaknya 4-6 meter teman-teman ya. 4 kali 6 meter, dan di sini juga ada taman juga nih teman-teman, tamannya sekitar 1 kali 6 meter gitu teman-teman ya. Nah kayak gini, ini lucu banget ya teman-teman, jadi ada penghijauannya sedikit di bagian samping carport, jadi nggak kesannya tuh kayu-kayu banget, ada penghijauannya jadi lebih asri ya kelihatannya kayak gitu. Nah di sini entrance-nya langsung nih teman-teman, kita bakal ke bagian entrance ya. Oh di sini juga nih bagian kacanya dia pakai ini ya teman-teman, aluminium warnanya hitam. Oke teman-teman, kita udah masuk nih teman-teman di bagian lantai satunya. Pas aku masuk tuh rasanya lega banget, karena ada void atau nyatu ya antara lantai 1 dan juga mezanin teman-teman kayak gitu. Nah ini juga nih sedikit ada bahas sedikit ya teman-teman ya. Untuk bagian pintunya sendiri dia itu engineering wood ya, atau enggak UPVC, dan udah plus juga nih ada smart door lock, jadi smart living lah kayak gitu. Nah ini untuk bagian lantai satu ya teman-teman, seperti biasa ya, di bagian kitchen, dining, dan juga living room itu menyatu tanpa sekat teman-teman, jadi open space, kesannya lega banget, plus void, wah makin lagi nih teman-teman, rasanya sejuk kayak gitu. Mungkin kita bakal mulai bahas nih teman-teman dari bagian living roomnya ya. Untuk bagian flooring sendiri dia pakai homogeneous style, dia pakai motifnya itu Carrara ya teman-teman ya, Carrara motif. Terus di sini ada juga sofa berwarna abu-abu, dia pakai kotak, ada meja kayu bundar, ada juga hiasannya. Depan sana juga sudah ada tempat hambalan kayak gitu. Ini bisa jadi tempat TV sih teman-teman biasanya kayak gitu. Terus di sini di belakang ya, ini benar-benar memanfaatkan setiap space ya. Aku juga baru ngeh tadi lihat-lihat, ternyata di sini tuh ada ruang penyimpanan juga teman-teman. Dia itu pakai kayu, abis itu finishing pinggiran yang itu dia dipakai cat, dan luarnya dikasih stiker kayu teman-teman. Kita masuk teman-teman ke bagian dining lah. Nah diningnya sendiri ini dia pakai meja kayu warna hitam. Kombinasikan ini menjadi sedikit ada focal point-nya lah. Untuk lampunya dia pakai warna lampu warm. Baru bagian kursi sendiri dia pakai kursi anyaman kayak gitu. Sebelah situ juga nih ada taman hambalan buat naruh-naruh hiasan ya kayak gitu. Ini sekitar untuk luasnya sendiri bagian living, dining, dan juga kitchen tuh sekitar 4,3 kali 5,5 meter teman-teman. Baru kita bagian ke kitchen. Di sini ada kitchen teman-teman ya. Untuk aisle table-nya juga udah dikasih keramik juga. Di sini juga bunyinya udah ada kitchen set buat naruh-naruh barang. Di sini juga untuk naruh ya. Dia pakai ini teman-teman wall panel disusun secara vertikal, jadi kesannya lebih tinggi ya gitu. Lebih kerasa luasnya. Ada wastafel juga, wastafel stainless steel gitu. Nah, kita langsung nih teman-teman, yuk kita ke bagian guest room. Ini untuk bagian guest room-nya teman-teman. Untuk luas sendiri dia di 3 kali 2 meter teman-teman pas kita masuk. Wow, kayak gini teman-teman ya. Nah di sini kayaknya dijadiin semi-semi sofa gitu ya teman-teman ya, cantik. Di bagian belakangnya juga udah ada seperti bisa dibilang panel wood juga, tapi untuk bagian belakangannya, terus bawahnya juga nih bisa jadiin tempat penyimpanan juga, dan sini juga bisa untuk bagian sofa atau buat kamar tidur juga kayak gitu. Bagian belakang kursinya juga tempat untuk makeup dan lain-lain kayak gitu. Udah ada AC juga, dan di sini ada kaca juga teman-teman, dia jendelanya ngarah langsung ke inner court.
Sekarang kita bakal lihat teman-teman inner card-nya seperti apa. Yuk. Nah ini teman-teman untuk inner card-nya, ini dia juga sliding door ya untuk kita buka. Nah kayak gini teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman mau barbekyuan dan lain-lain tuh bisa banget teman-teman kayak gini. Dia pakai batu-batu kerikil putih gitu ya, sama pinggirannya juga ada tanaman-tanaman dan lain-lain. Biasanya digunakan sebagai service area juga bisa sih teman-teman ya, untuk jemur atau mungkin barbecue area, nongkrong-nongkrong gitu ya sore-sore menikmati kopi itu bisa banget sih teman-teman. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah lihat ya teman-teman di bagian lantai satunya dan juga bagian fasad. Sekarang kita bakal lihat di daerah mezzanine. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di area mezzanine. Nah saat aku masuk ke daerah mezzanine ini teman-teman rasanya luas banget. Karena area mezzanine sama lantai satu itu menyatu tanpa sekat. Karena railingnya di sini tuh transparan teman-teman. Dia pakai railing kaca ya. Dan kalau kalian ya, di lantai satu tadi itu tuh kan rasanya lebih ke maskulin ya. Karena warna hitam, putih dan lain-lain. Tapi saat kita ke mezzanine itu langsung berubah nih teman-teman menjadi lebih hangat karena di bagian lantai ini sebelumnya adalah keramik berubah menjadi vinil teman-teman dengan tema itu kayu-kayuan. Nah di sini mezzanine-nya itu dia itu digunakan sebagai ruang keluarga dengan vibe itu tatami style banget teman-teman. Jadi sini tempat duduknya itu juga lesehan ya seperti ini. Pergabungan warnanya sendiri itu dia di warna coklat dan juga abu-abu plus juga hitam teman-teman. Kayak gini nih tanami style-nya gitu. Jadi aku sambil duduk ya. Lumayan nih, enak banget kalau sore-sore buat istirahat. Nah, di bagian samping sini juga nih teman-teman udah ada kaca teman-teman. Kaca jendela yang bisa dibuka untuk ada sirkulasi udara. Nah, ini dia ngadepnya ke bagian inner court tadi ya, bagian bawahnya gitu. Dan langsung bagian depannya udah ada shield curtain juga. Seperti itu. Nah, di sini juga nih teman-teman, bagian ujung sini samping tangga ada juga nih reading corner. Jadi untuk kerja, untuk baca buku tuh bisa banget. Di sini desainnya dia pakai bisa dibilang ada hambalan buat taruh-taruh buku. Terus bawahnya juga udah ada tempatnya tempat penyimpanan dan juga sini meja kayu dan dia kursinya tuh rotan ya biar mesenadakan konsepnya kayak gitu. Nah ini untuk bagian lantai mezzanine ya teman-teman. Dan tambah lagi nih kan di bagian sini kan dia cahayanya tuh masuknya banyak ya karena dia tuh pakai kacanya banyak kayak gitu. Ditambah lagi ada cahaya alami masuk. Terus terpantul juga nih dari dindingnya yang berwarna putih. Jadi tuh cahayanya tuh udah alami masuk secara terang teman-teman tanpa harus ada tambahan lampu dan lain-lain kayak gitu. Kita udah lihat nih teman-teman di daerah mezzanine-nya. Sekarang kita bakal coba cek gimana di lantai 2. Oh, dan satu lagi nih teman-teman, aku notice. Di sini juga ada ruang penyimpanan di setiap bawah tangga ya. Ditutupinnya dia pakai wall panel vertikal ya teman-teman. Nah, ini bisa jadi inspirasi teman-teman kalau ada space gitu buat taruh-taruh ruang penyimpanan bisa banget mungkin ya di ciri-ciri inspirasinya. Dan sekarang kita bakal lihat di lantai 2. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lantai 2. Untuk lantai 2 sendiri ini dia ada satu master bedroom, satu kamar mandi dan juga satu kamar anak teman-teman. Dan sekarang kita bakal lihat di bagian master bedroomnya. Pas aku masuk teman-teman, vibe itu bener-bener compact banget ya di sini dan dapet banget nih konsep-konsep Japannya karena kalian lihat bagian wall desainnya cantik banget ya teman-teman. Dia pakai grid unit teman-teman sama ya, grid wall molding. Sampingnya ada lukisan kanvas ya dengan vibe itu Jepangan banget teman-teman. Ada headboard juga nih teman-teman, warnanya dia itu warna kayu. Belakangnya dikasih list juga nih permainan warna hangatnya dan dikombinasikan oleh warna abu-abu putih dan juga kuning teman-teman. Bagian finishing juga nih, finishing catnya dipakai warna abu-abu dan sebelah sini ini juga ada tempat penyimpanan baju ya teman-teman. Di sini juga ada tatami style juga nih teman-teman buat duduk-duduk ya, dan di sini juga ada kaca juga nih untuk berias kayak gitu. Di sebelah sini juga ada balkon. Balkonnya itu dia sekitar 1 kali 5 ya, 5,5 meter. Ini juga nih teman-teman kusennya pakai powder aluminium powder coating ya, warnanya hitam kayak gitu. Nah ini bagian master bedroomnya dan sekarang kita bakal lihat nih teman-teman kamar mandinya. Dan langsung menyatu juga nih teman-teman ke kamar anak yang satunya lagi. Nah ini bagian kamar anak ya. Nah di sebelah sana udah ada tempat penyimpanan baju. Dia jadi kayak bukan lemari gitu ya, all you can see gitu. Terus ini juga ada built-in hambalan. Dikasih juga nih cahaya pakai list gitu ya. Buat taruh-taruh buku, terus hal-hal personalize dan lain-lain. Di sini untuk area belajar. Nah ini juga nih teman-teman meja built-in. Dan ini untuk kasur bagian kasur anaknya.
Bagus sih teman-teman, lucu. Dan juga nih jendela juga bukan besar, pakai sheer curtain juga. Dan ini lucu banget teman-teman, cahaya ya, pakai cahaya lampu tidur kali ya ini ya. Jadi lebih kesannya tuh hangat. Nah di sini juga bagian headboardnya juga dia pakai wall desainnya itu pakai kayu yang disusun vertikal gitu. Oke, ini bagian lantai 2-nya dan sekarang kita bakal naik ke lantai 3. Cip. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lantai 3. Nah pas aku masuk nih lantai 3-nya dia bener-bener lucu banget karena sangatlah personalized. Nah di sini bisa jadi tempat penyaluran hobi, salah satunya adalah untuk melukis. Nah di bagian belakang sini udah ada nih teman-teman built-in bench ya. Dia bisa jadi pocket garden juga dan belakangnya wall desainnya lucu teman-teman. Dijadikan gunung-gunung gitu. Wah ini kalau di belakangnya dikasih pencahayaan dikit gitu pakai lampu-lampu list gitu, itu bisa banget teman-teman. Jadi ada permainan focal point-nya lah kayak gitu ya. Nah dia dibentuknya kayak letter L gitu, di bagian sini ada tempat duduk ya, masih pakai tatami style. Dan di belakang sini juga ada tanaman bonsai teman-teman, jadi ada penghijauannya juga dan kesan tuh lebih mewah ya. Oh ini juga teman-teman flooringnya dia pakai vinyl ya, pakai vinyl warnanya oak wood. Di bagian sebelah sini juga udah ada bisa dibilang karpet ya, tapi pakai anyaman. Lucu sih teman-teman. Nah di bagian ujung sana juga nih teman-teman ada juga lemari built-in lah ya, bisa ditaruh untuk barang-barang, hiasan, dekorasi personal dan lain-lain. Dan di bagian sana juga nih teman-teman udah ada juga ruang kamar mandi ya. Nah ini yang paling unik nih teman-teman, yaitu adalah teras ya. Ada rooftop terrace teman-teman, wall decking ya. Ada decking woodnya, terus di pinggiran sini bisa untuk jadi tempat duduk. Jadi bisa nih teman-teman ngeliat ya pemandangan-pemandangan senja. Tapi kalau di sini hujan, mungkin di sini bisa juga nih melihat pemandangan hujan dari pinggiran sini sambil mungkin makan-makan yang berkuah hangat-hangat. Wah itu enak banget sih teman-teman ya. Sekarang kita bakal bahas nih dari segi area komersial dan juga untuk sertifikasinya. Let's go! Oke teman-teman, kita udah selesai nih untuk review bagian unit Osaka-nya di Golden Puri. Dan dari fun fact ini teman-teman, untuk Golden Puri sendiri dia itu ada 12 rumah teman-teman ya, karena dia itu private cluster dengan total luasnya di 1.300 square meter teman-teman. Nah untuk area komersialnya sendiri tuh cukup strategis nggak sih? Udah pasti teman-teman, karena untuk akses transportasi aja tuh udah deket banget sama Tol Jor sekitar 12 menit dan juga stasiun Rawabuaya. Untuk shopping mall sendiri tenang aja teman-teman, udah ada Lippo Mall Puri dan juga Mall Perindah. Untuk rumah sakit deket banget teman-teman, kayak Rumah Sakit Mandaya dan juga Rumah Sakit Pondok Indah. Untuk university atau school juga tenang banget teman-teman, ada namanya Sekolah Tunas Muda dan lain-lain. Dan sementara untuk legalitasnya itu udah pecah teman-teman sertifikatnya dan sudah ada juga sertifikasi A.I.N.B. Nah sampai situ aja teman-teman untuk review kita pada hari ini. Dia teman-teman nih mau di review nih atau request review, langsung aja drop di kolom komentar atau langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Dan thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you bye-bye di your home where you and I belong. Bye-bye.